Hello guys, welcome back di My Tech Audio. Sesuai dengan request dari salah satu viewer di kolom komentar, video singkat kali ini kita akan compare JBL Go 3 dengan Sony SRS XB12. Tapi berhubung ini cuma short comparison singkat aja, saya nggak akan rekam diri sendiri ya, nggak usah pakai A-roll biar cepet juga. Jadi Sony XB12 ini saya pinjam dari teman saya yang kebetulan punya, sudah berusia 6 bulan ini, jadi dia beli baru pertengahan 2021 ini teman-teman. Secara harga, yang satu ini harganya 550 sampai 600 ribuan saat ini, si JBL Go 3. Sedangkan yang satu lagi, si Sony XB12 ini produk agak lama, yang sekarang harganya udah turun sih, dari harga asli 899.000 ke angka 699.000 saat ini. So, ya, ini classic battle di dunia consumer Bluetooth speaker teman-teman, JBL versus Sony. Disclaimer, dua speaker ini bukan di kelas yang sama sebenarnya ya. Kalau kalian tahu JBL Go series itu harusnya padanannya tuh sama Sony SRS XB0 series. Cuma sayangnya Sony SRS XB0 series ini belum diupdate lagi sama Sony. Terakhir masih stuck di Sony XB01 ini teman-teman, yang udah 3 tahun lebih nih usianya. Ini dirilis tahun 2018. Sedangkan Sony XB10, XB11, XB12, XB13 itu padanannya sebenarnya sama JBL Clip series. Harusnya. Hanya aja ada viewer yang bingung nih, lagi galau. Lagi cari speaker mungil, tiny speaker seperti ini, tapi di harga 500 sampai 600 ribuan. Dia bingung, mending Go 3 atau Sony XB12. Dimana beda harganya sendiri sih, memang cuma 100 ribuan ya, jadi nggak kaget juga. Sebelum ke audio teman-teman, secara singkat dulu, spek teknisnya sendiri JBL Go 3 yang lebih baru di sini pasti speknya lebih unggul ya, lebih modern lah bisa dibilang. Udah pakai USB-C, bukan micro USB kayak di Sony XB12. Bluetooth-nya Go 3 ini juga sudah Bluetooth 5,1, nggak kayak XB12 yang masih stuck di Bluetooth 4,2. Tapi mengejutkannya, ketika Sony XB12 ini saya pakai buat video streaming di YouTube, Disney, Netflix, saya nggak nyadar ada delay, baik di Android maupun di iPad teman-teman. Meskipun di sini Bluetooth-nya baru versi 4,2 sekali lagi. Tapi hal yang sama juga bisa dikatakan untuk JBL Go 3. Relatif nggak ada problem delay antara audio video ketika saya pakai buat video streaming, baik di Android maupun di iOS. Tapi buat yang suka pakai auxiliary cable, entah disambungin ke HP atau ke TV kecil gitu, pilih Sony XB12 yang masih ada jack 3,5 mm-nya di sini. Tara, ini teman-teman. Dan kalian juga bisa stereo pairing dua speaker Sony XB12 untuk nyiptain suara stereo. Nggak kayak di JBL Go 3 yang di sini nggak bisa dipasang di mode TWS sama sekali. Untuk build quality sendiri, si Sony XB12 bodinya dibalut oleh silikon karet. Sedangkan grill speakernya dibiarin pakai logam tanpa ada kain fabric seperti yang ada di JBL Go 3. Biasanya teman-teman, kain fabric ini punya tendensi untuk lebih ngeredam suara treble alias high frequency. Tapi nanti kita akan lihat di segmen audio. Sedangkan untuk urusan pertombolan, kedua speaker ini menyediakan pertombolan yang cukup komplit. Hanya aja di JBL Go 3, kita nggak bisa berpindah ke lagu sebelumnya. Jadi previous track harus dilakukan via HP atau music player atau perangkat manapun yang sedang terkonek ke JBL Go 3 ini. Nggak bisa dilakukan via tombol-tombolnya ini teman-teman. Ya, ini penyakit lama kebanyakan speaker-speaker JBL. Tapi dua-duanya di sini udah minimal ngedukung IPX7, IPX7 rating, jadi aman banget dipakai di aktivitas outdoor dan lingkungan berair, kayak kolam renang misalkan. Lalu di atas kertas, Sony XB12 memang punya klaim baterai yang lebih oke di sini. Diklaim Sony bisa tahan 16 jam puter musik di sekali charge-nya. Tapi, well, JBL Go 3 meskipun di sini diklaim cuma bisa kasih 5 jam pemutaran musik, ya buat kalian yang sudah nonton video reviewnya JBL Go 3, tentu tahu dong gimana JBL Go 3 bisa kasih ketahanan baterai yang kurang lebih sama untuk volume 50% ketika saya tes teman-teman dengan klaim baterainya Sony. Dan dari dua speaker ini, hanya Sony XB12 yang bisa dipakai sebagai speakerphone teman-teman buat terima panggilan. Karena Go 3 ini nggak punya microphone built-in. Kalau di Sony ini ada, di sini nih. Oh ya, satu poin plus tambahan buat Sony XB12. Sony XB12 bisa support multi-pairing. Jadi, kalau katakanlah
dia terkoneksikan ke satu perangkat dan kalian mau berpindah ke perangkat yang baru, kalian nggak perlu disconnect Sony XB12 ini dari perangkat yang lama, teman-teman. Cukup tekan connect melalui Bluetooth di perangkat yang baru, maka Sony XB12 akan berpindah ke perangkat yang baru ini. Tapi dia juga akan disconnect dari perangkat yang lama ya, karena dia nggak bisa dikoneksikan ke dua perangkat secara bersamaan. Tapi at least ini better daripada JBL Go 3 yang kalau misal kalian berpindah ke perangkat yang baru, kalian harus disconnect terlebih dahulu speaker ini dari perangkat yang lama, baru dikoneksikan ke perangkat yang baru. Oke, cukup saya ngomong tentang hal-hal non-audio di sini. Kita langsung dengerin audio sampel dari dua speaker ini sebelum masuk ke pembahasan audio secara singkat nanti, teman-teman. Yuk! Alright teman-teman, seperti yang kita bisa dengerin sendiri di audio sample, JBL Go 3 memang agak lebih kenceng daripada Sony XB12. Bahkan di volume maksimal pun, Sony XB12 ini hanya setara sama volume mungkin 90% di JBL Go 3. Selisihnya nggak banyak sih, ya 10% atau 5% lah. Tapi ada tapi di sini. Yang membuat volume JBL Go 3 terdengar lebih keras, lebih karena suara mid dan treble-nya.
yang memang agak lebih di boost di sini daripada di Sony XB12. Sedangkan dari segi bass kali ini, Sony XB12 ini mampu memberikan kualitas bass yang lebih baik saya rasa, lebih detail dan lebih konsisten di berbagai volume. Mau dari volume rendah sampai volume maksimal 100% sekalipun teman-teman. Performa bassnya di sini relatif lebih konsisten daripada JBL Go 3 yang di volume deket-deket 100% mulai semakin didominasi oleh suara mid dan treble-nya. Entah dari audio sampel tadi terdengar jelas atau enggak, tapi waktu saya dengerin langsung dengan berbagai skenario dan volume, bass di XB12 selalu secara konsisten di sini. Terdengar lebih empuk dan bisa nyampe frekuensi yang lebih dalam daripada bassnya JBL Go 3. Ya, mungkin ini juga karena ruang akustik pasif radiatornya di si Sony ini kayak lebih lega ya, kelihatan lebih tebal di sini, dugaan saya aja, daripada di JBL Go 3. So, kalau kalian mentingin bass quality, kualitas bass di ukuran mungil, Sony XB12 lebih oke di sini. Tapi begitu berpindah ke mid-range, saya pribadi merasa JBL Go 3 bisa memberikan presentasi vokal dan instrumen-instrumen di daerah mid-range secara agak lebih terartikulasi, lebih punya clarity dan juga body di sini. Dan Sony XB12 ini is not bad at all sebenarnya ya. Artikulasi vokal di Sony XB12 ini oke banget untuk ukurannya menurut saya, dan karakternya lebih warm aja. Hanya aja di JBL Go 3, vokal terutama vokal suara cewek dan instrumen gitar akustik terdengar agak lebih full body, agak lebih realistis daripada di Sony XB12. Yang di sini vokalnya relatif lebih terdengar kayak kurang utuh, agak lebih ngawang-ngawang gitu, agak lebih samar-samar gitu teman-teman. So, untuk mid-range, menurut saya, JBL Go 3 agak lebih unggul daripada Sony XB12 di sini. Di treble-nya pun, saya merasa Sony XB12 ini lebih terkesan terkompres daripada treble di JBL Go 3 yang di sini lebih terartikulasi, lebih extended, dan lebih full body. Oke, memang suara hentakan cymbal, snare, dan overall suara treble di Sony XB12 ini sebenarnya terdengar fine, terdengar aman di telinga kalau nggak ada pembandingnya. Tapi begitu saya bandingin sama JBL Go 3, treble keluaran Sony XB12 ini langsung kayak terdengar lebih tipis cara bodinya. Kayak apa ya? Ada kesan terkompresnya gitulah kalau dibandingin sama Go 3. Di JBL Go 3, suara cymbal, snare, dan treble overall terdengar lebih tebal dan lebih realistis overall. Tapi move on. Lagi-lagi, kalau ada satu poin keunggulan Sony di berbagai produk audionya, yakni Sony bisa kasih presentasi audio yang lebih inofensif di sini. Jadi buat kalian yang telinganya sangat-sangat sensitif sama suara treble dan gampang sibilance gitu, takut tinnitus, untuk long listening session, audio Sony XB12 yang relatif lebih warm bakal terdengar lebih bersahabat buat telinga-telinga ini. Jadi, kesimpulan untuk audionya di sini, jika kalian lebih mentingin performa dan kualitas bass, dan overall presentasi audio yang lebih warm, dan agak lebih nyaman buat long listening session, pilih ini. Tapi, buat yang suka tipikal audio yang lebih bright daripada Sony XB12, audio yang lebih punya body, lebih tebal, dengan artikulasi dan clarity, resolusi mid-range, vokal, dan treble yang cukup terjaga di sini untuk ukuran tiny speaker, di harga 500 ribuan, dan mau volume yang at least setara kalau nggak sedikit lebih kencang daripada Sony XB12, pilih ini untuk harga 500 ribuan ya. Tapi ingat, untuk sektor non-audio, JBL Go 3 lebih modern secara teknologinya daripada SRS XB12 yang sudah mulai berumur ini. Ya, sekarang sudah ada penggantinya sih, XB13, tapi belum masuk Indo di sini sayangnya. Dan nanti harganya pun bakal mahal ya, paling dugaan saya sih XB13 di harga 900 ribu minimal. Kayak harga aslinya sih XB12 ini dulu teman-teman. So, that's all teman-teman. Komparasi singkat dari Sony XB12 dan JBL Go 3. Semoga membantu, khususnya buat viewer yang sempat nanyain kapan lalu. Kalau gitu, see you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe semua. Take care.